Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Supriyati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas 11 Maret. Pada hari ini, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya melakukan praktek UKIN di SMP Negeri 2 Kota Serang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan pada pagi hari ini ya. Tentunya bertemu lagi pada pembelajaran PPKN. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kita diberikan keberkahan, ilmu yang bermanfaat. Baik, siapa yang biasa memimpin doa di sini? Saya Bu. Oh, Fajri, KM ya? Silakan Fajri untuk memimpin doa. Duduk siap. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, dimulai. Selesai. Mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Fajri sudah memimpin doa teman-temannya. Nah, karena sudah berdoa, Ibu akan mengecek kerapihan kalian. Ibu minta kalian untuk berdiri. Coba berdiri, menghadap ke sini. Ibu pengen lihat. Oke, good. Ya. Nah, nanti dulu, jangan duduk dulu. Coba kita lihat kebersihannya ya. Apakah ada sampah di kolong meja dan kolong kursinya? Silakan dilihat, ada sampah tidak? Tidak ada, sudah bersih? Aman. Oke, kalau sudah bersih, terima kasih. Boleh duduk kembali. Ya. Kenapa setiap hari Ibu harus mengingatkan kalian ya tentang kebersihan kelas? Karena di kelas inilah kita belajar. Ya, kalau misalkan kelasnya kotor, kalian nyaman tidak? Tidak. Kalau kotor, tidak nyaman kan? Nah, kalau misalkan bersih, nyaman. Ya, kalau misalkan kita tadi, penuh dengan sampah, pasti penuh dengan nyamuk juga kan? Nah, bikin kita nggak nyaman. Oke, baik ya. Oke, Ibu akan mengabsen atau mengecek kehadiran kalian. Ya, hari ini siapa yang tidak hadir? Alia, hadir Bu. semua? Alia nggak hadir. Bu. Oh, Alia. Ya. Alia kemana? Bu. Oh, Alia Keperluan. ada keperluan? Ada keperluan. Oke, tadi izin. Ya. Oke ya, terima kasih Fajri. Berarti hari ini Alia tidak masuk. Oke, ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, Ibu sebentar ya. Nah, pada hari ini, kan setiap hari kita selalu menyanyikan lagu wajib nasional. Hari ini kita akan menyanyikan ya satu buah lagu yang berjudul Indonesia Pusaka. Siapa yang bisa bantu Ibu untuk menjadi dirijen, memimpin teman-temannya? Dina. Oke, silakan Dina. Ya, Ibu akan putarkan lagunya. Kalian, Ibu minta berdiri. Berdiri semuanya. Sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Pusaka.
terima kasih. Semuanya boleh duduk kembali. Nah ya, mengapa setiap hari ya, setiap pelajaran Ibu akan membawakan sebuah lagu nasional ya. Untuk apa fungsinya? Untuk mengenang ya jasa para pahlawan kita yang sudah mendahului kita, yang sudah memerdekakan Indonesia. Terus menumbuhkan rasa nasionalisme kita ya. Kita harus tahu tuh lagu-lagu wajibnya ya. Oke. Nah, kemudian sebelum kita mulai materi hari ini, Ibu akan bertanya dulu nih tentang pembelajaran atau pembahasan materi minggu lalu. Siapa yang masih ingat? Pembelajaran minggu lalu tentang apa? Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di dalam materi itu ada kita membahas tentang rumusan sila pertama. Ya kan? Nah, tentang yang ada di Piagam Jakarta. Siapa yang tahu rumusan dasar negara yang ada pada Piagam Jakarta? Siapa yang tahu? Naina. Oke, Naina apa? Naina? Apa Naina? Bunyi sila pertama dalam Piagam Jakarta itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Oke, betul tidak? Betul. Betul, coba dibaca sama-sama rumusan dasar sila pertama dalam Piagam Jakarta, yaitu ketuhanan, Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. betul ya, seperti itu. Jadi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Coba ulangi sekali lagi sila pertama apa? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi itu ya. Oke, itu sila yang ada di Piagam Jakarta. Nah, sekarang rumusan dasarnya apa sila pertama? Yang sekarang? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Kan yang di Piagam Jakarta adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kenapa? Karena kita negara yang beraneka ragam, agamanya, budayanya, ya. Jadilah sila pertama itu dirubah ya menjadi bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Oke ya. Nah, sebelum Ibu membahas ya materinya, nah Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu aspek kognitif melalui kegiatan menyimak tayangan video tentang norma masyarakat, peserta didik mampu mengidentifikasi norma yang berlaku dalam masyarakat dengan benar. Sedangkan aspek afektifnya melalui kegiatan mengamati video, pelanggaran lalu lintas, dan diskusi kelompok tentang norma masyarakat, peserta didik mampu menunjukkan sikap sesuai norma yang berlaku dalam masyarakat dengan baik. Nah, kemudian aspek psikomotor. Melalui diskusi kelompok tentang norma masyarakat, peserta didik mampu menyajikan hasil identifikasi keberagaman norma yang berlaku di masyarakat. Oke, nah itu tadi tujuan pembelajarannya. Nah, ada langkah-langkah pembelajarannya, yaitu yang pertama ya, kalian simak. Ya, kalian simak dan catat hal-hal yang penting dalam video pembelajaran yang akan Ibu putarkan nanti. Ya, jadi kalian butuh buku dan ballpoint. Ya, setelah itu kalian nanti akan dibentuk kelompok kecil. Ya, heterogen. Heterogen artinya apa? Jadi campuran, ya, laki-laki dan perempuan. Bukan hanya yang pintar saja, bisa yang mungkin yang sedikit harus kita bantu juga. Yuk ikut gabung di dalam kelompok itu, ya. Nah, terus kemudian yang ketiga,
masing-masing kelompok nanti akan mengerjakan LKPD ya. LKPD itu nanti akan Ibu bagikan kepada kalian ya. Nah, setelah itu apa? Kalian setelah diskusi kelompok akan diminta untuk mempresentasikannya. Mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nanti kalian akan maju ke semuanya tuh kelompok, misalkan kelompok 1, maju semuanya anggotanya. Yang presentasi 1 orang. Jelas ya? Nah, setelah itu nanti dari mana nilainya? Guru, Ibu ya akan menilai sikap dan keterampilan kalian ketika kalian presentasi. Nah, Ibu akan menilai kalian, menilai sikap dan menilai keterampilan kalian saat presentasi. Oke, baik ya. Nah, pelajaran hari ini, materi hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ya, PBL. Ya, problem based learning. Nah, artinya apa? Nanti akan ada masalah yang akan Ibu berikan kepada kalian. Nah, kalian diskusikan bagaimana solusinya. Ya, jelas ya? Oke, kalau jelas. Oke ya, kalau sudah jelas, nah, Ibu ada analogi. Ya, ada analogi yang seperti ini. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Pernah tidak mendengar? Pernah. Nah, apa sih kaitannya dengan norma? Ya kan, yang akan kita pelajari hari ini. Kaitannya adalah nih, pepatah tersebut menggambarkan kewajiban setiap orang untuk menaati aturan atau norma. Ya, norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Agar apa? Agar apa norma itu? Nah, kehidupan yang aman, tertib, tentram, damai bisa terwujud. Jelas ya? Oke, ya, baik. Nah, ada pertanyaan sebelum Ibu membahas lebih dalam tentang materi norma masyarakat. Ada yang tahu tidak apa itu yang dimaksud dengan norma? Norma, apa norma? Oh, siapa? Adli. Silakan Adli, apa itu yang dimaksud dengan norma? Norma merupakan untuk menata kehidupan manusia untuk menata kehidupan masyarakat dalam masyarakat. Apa? Aturan? Aturan untuk menata kehidupan manusia dan dalam masyarakat. Iya, aturan untuk menata kehidupan di dalam masyarakat. Norma adalah aturan untuk menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Ya, itu dia norma. Nah, terus kan di norma itu yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, ada beberapa jenis kan ya? Nah, siapa yang tahu? Oh, siapa? Ada berapa jenis norma? Ada 4, norma agama, susila, sosial, sama hukum. Oke ya, jadi ada 4 norma yang berlaku di dalam masyarakat. Norma sosial, norma agama, norma susila, dan norma hukum. Oke, sudah ya, itu pertanyaan pemantiknya. Nah, nanti Ibu akan menyampaikan peta konsep pada materi hari ini ya. Nah, materi hari ini yaitu norma masyarakat ya. Norma masyarakat itu ada pada bab 2. Nah, ini peta konsepnya. Ya, kalian sudah pernah membuat peta konsep? Sudah pernah membuat ya. Nah, nanti kita ada di posisi ini. Norma masyarakat. Oke ya. Oke, sekarang simak ya video pembelajaran hari ini. Kalian siapkan buku dan ballpointnya untuk mencatat hal-hal yang penting. Oke ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicatat.
Ketemu lagi di pembelajaran pendidikan Pancasila kelas 7 SMP NCE, yaitu bab 2, di mana bab 2 itu judulnya tentang norma dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun sumber pembahasan kita yaitu bagian A tentang norma masyarakat. Nah, kami mengingatkan kembali ada beberapa sumber pembahasan yang digambarkan dalam peta konsep. Sumber pembahasan yang pertama yaitu norma masyarakat, yang kedua adalah hak dan kewajiban pada norma, yang ketiga adalah undang-undang dasar sebagai dasar hukum tertulis, yang keempat yaitu perumusan dan pengesahan undang-undang dasar negara tahun 1945, dan yang terakhir adalah amandemen undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dari kelima sub pembahasan ini akan dibuatkan menjadi 5 pembahasan atau 5 video. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang norma masyarakat. Nah, seperti apa norma masyarakat? Nah, kalau mau masuk rumah, apa yang semestinya dilakukan? Maka seorang warga negara yang baik, ya, tentu akan mengucapkan salam lebih dahulu sebelum masuk ke rumah. Nah, mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah itu merupakan salah satu contoh dari norma. Nah, walaupun rumah tersebut adalah rumahnya sendiri, apalagi kalau rumahnya itu adalah rumah orang lain, maka harus mengucap salam terlebih dahulu sampai pemilik rumah itu keluar dan mempersilahkan masuk. Jadi jangan dulu masuk kalau belum dipersilakan masuk dan pintunya belum terbuka. Maka sebaiknya kita ucapkan salam terlebih dahulu atau tutup pintunya terlebih dahulu lalu mengucapkan salam. Ya, itu adalah materi tentang norma. Ternyata norma itu ada yang tertulis dan tidak tertulis. Ya, kalau yang tidak tertulis berupa apa tuh? Adat istiadat. Ya, seperti tadi yang di Aceh ketika kita melakukan pelanggaran norma tersebut, ya, di Aceh itu bisa dicambuk. Terus dia kalau di Kalimantan tadi membayar hewan ternak. Ya, seperti itu. Ya, itu tentang penjelasan tentang norma. Nah, yang harus kita ketahui, ya, karena kalau misalkan kita tidak mengetahui norma itu seperti apa, ya, norma agama seperti apa, sanksinya seperti apa, maka kehidupan yang damai akan tercapai tidak kalau tidak mengetahui? Tidak, ya. Oh, akan keributan mungkin ya bisa terjadi seperti itu. Nah, itu ya tentang pelajaran norma masyarakat. Nah, ada satu video lagi. Ada satu video lagi yang harus kalian lihat nih. Ini video tentang jenis pelanggaran. Pelanggaran ya, pelanggaran nih. Lihat di jalan yang mungkin sering banget nih kalian temui. Ada yang ya nanti dilihat ya. Dilihat nih pelanggaran. Oke, silahkan dilihat.
beberapa bentuk pelanggaran. Pelanggaran lalu lintas termasuk norma apa? Melanggar norma apa? Norma hukum, ya, norma hukum. Nah, siapa yang tadi yang bisa menyebutkan apa saja pelanggaran-pelanggaran yang ada di dalam video tersebut? Dina apa Dina? Apa aja? Tidak pakai helm, sama nggak pakai safety belt. Safety belt, tidak pakai helm, tidak pakai safety belt. Ada lagi yang lain? Ada? Fajri, silakan Fajri. Apa Fajri? Menghalangi konvoy pejabat atau pejabat seperti itu. Ya, VVIP ya. VVIP. Ya, boleh tidak Mengganggu. kita masuk dalam rombongan itu? Tidak boleh, Bu. Tidak boleh ya, VVIP. Itu termasuk pelanggaran lalu lintas juga. Ya, tadi tidak pakai helm, katanya tidak pakai safety belt, terus masuk pada rombongan VVIP ya, para pejabat itu. Lantas, apa solusinya? Ya, dari permasalahan nih pelanggaran lalu lintas yang kalian lihat tadi, apa solusinya? Sosialisasi tentang apa sih? Peraturan lalu lintas, berlalu lintas, berkendaraan. Iya, betul. Sosialisasinya kemana? Masyarakat ke sekolah? Bisa tidak? Bisa, ke sekolah. Ya, terutama ke sekolah-sekolah kita harus sosialisasi tuh. Ya, aparat hukum ya. Sosialisasi tentang bagaimana berkendaraan dengan baik atau tidak melanggar lalu lintas ya. Nah, tentang peraturan lalu lintas. Gitu. Oke ya, tadi sudah tahu tadi masalahnya, terus solusinya juga sudah disampaikan. Baik ya. Terus apa kemudian yang harus kalian lakukan? Ya, yang harus kalian lakukan adalah diskusi kelompok. Ya, nanti Ibu akan membagi kalian nih kelompok ini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, diskusinya tentang apa? Nanti ada masalah yang tadi ya tentang berlalu lintas yang berkaitan dengan norma. Nah, ada LKPD-nya yang akan Ibu bagikan. Nah, akan Ibu bagikan ya, satu kelompok. Satu LKPD. Ya. Satu kelompok, satu LKPD. Oke. Satu kelompok, satu LKPD. Oke. Ini ya. Oke ya. Bentar. Oke. Ada yang ketinggalan ya? Nih. Oke ya. Baik. Nah kalian, Ibu kasih waktu 20 menit ya untuk mendiskusikannya. Dan nanti persiapkan siapa yang akan presentasi di depan. Jelas? Ketika ada kesulitan silahkan bertanya. Jelas ya? Oke. Silakan Ibu kasih 20 menit dimulai dari sekarang. Kelompok 1. Ya, kelompok 1 tulis dulu nama kelompoknya. Kelompok 1 tadi Ibu udah bagi ya kelompoknya. Ditulis nama kelompoknya, nama anggotanya, siapa aja. Oke. Sudah ditulis sampai mana? Kelompok 4 ya ini ya? Kelompok 4 sampai baru nulis itu. Coba nomor 1 dibagi aja. Nanti semisalnya Revans tuh nomor 1. Terus Alkap nomor 2 ya, Dina nomor 3 kayak gitu ya. Terus siapa gitu ya. Dibagi aja biar cepet selesai. Oke, silahkan dicatat tadi ya. Siapa yang mau nulis? Nomor 1 siapa? Dina dulu ya? Ya, silahkan kasih dulu Dina. Nanti cari tuh Reva nomor 2 ya. Cari di buku yang tadi, yang boleh di buku ya. Carinya bisa di buku kalian ya, buku catatan, buku paketnya.
Ya. Boleh. Kelompok 3. Iya, kelompok 3. Bagi ya. Dibagi kayak tadi tuh Ibu menjelaskan ke kelompok 4 seperti itu. Kelompok 2 ya. Sampai mana? Kelompok 2. Oh, baru nomor 1. Coba silahkan dilihat dulu, dilihat ya. Mana tadi ininya? Tadi catatannya mana? Di mana? Nah, iya coba. Boleh, coba. Ini nomor 1 kan? Gitu ya. Oke. Nah, nanti dibagi nomor 2 misalnya Adli ya, nomor 3 kamu misalkan ya. Ya, ini siapa dulu? Minah dulu. Nih, Minah nomor nomor 1. Silahkan Minah nomor 1. Oke ya. Jika sudah selesai, boleh maju terlebih dahulu. Nah, ketika teman kalian presentasi, kalian menanggapi. Artinya, apakah presentasi teman kalian jawabannya itu sama dengan kalian? Kalau misalkan sama, ya sampaikan seperti apa, ya. Nah, kalau misalkan berbeda, silahkan kalian ini juga sampaikan juga, ya. Oke, silakan kelompok 1 ya. Wah, ya lanjut. Mengajarkan kita untuk berbuat baik. Kita mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik. Kok manusia? Untuk selalu berbuat baik. Oke. Kelompok 3. Oh iya. Kelompok 3 sampai sudah sampai bagian B. Oke, nomor 1 ya, bagi ya. Ya, tadi yang disimak apa? Lanjut. Cari di buku boleh. Bisa yang tadi buku tulis kalian. Oh iya, tadi yang kalian Tuliskan norma tuh ada kan bab norma. Penjelasan. Oke. Sudah selesai, yang sedikit lagi nggak apa-apa, lanjutin aja ya sambil mendengarkan presentasi teman kalian. Oke, silakan kelompok 1 maju. Silakan maju semua. Nanti yang presentasi perkenalkan diri dan perkenalkan teman-temannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Rotua Jessica Siregar. Saya Naina Kirani Rifat. Saya Mas Alfa Ramadan. Nomor 1, jelaskan jenis-jenis norma yang berlaku di masyarakat. Jenis-jenis norma ada norma agama, norma susila, norma sosial, dan norma hukum. Norma agama merupakan aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma ini berisi perintah dan larangan yang bertujuan mengatur manusia agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nomor B, norma susila. Norma ini berasal dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik sesuai dengan kata hati. C, norma sosial. Norma sosial atau kesopanan bersumber dari tata krama atau kebiasaan masyarakat.
Norma ini bersifat lokal dan norma kesopanan berawal dari hubungan yang terjadi antara manusia yang kemudian membentuk aturan-aturan yang disepakati bersama. D. Norma hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Norma ini dibuat oleh pemerintah dan bersifat tegas dan memaksa. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapatkan sanksi berupa hukuman penjara atau denda. 2. Tuliskan penjelasan contoh perilaku yang sesuai dengan norma masyarakat, minimal 2 contoh. Contoh perilakunya: 1. Norma agama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan. 2. Berbuat baik kepada sesama umat manusia. 3. Yang berikutnya, contoh perilaku yang sesuai dengan norma sosial. 1. Meminta maaf jika membuat kesalahan. 2. Tidak menyontek ketika ujian di sekolah. Contoh perilaku yang sesuai dengan norma sosial atau kesopanan. 1. Mengucapkan salam ketika masuk rumah. 2. Menjaga tutur kata. Yang terakhir, contoh perilaku yang sesuai dengan norma hukum. 1. Membayar wajib pajak. 2. Mentaati aturan lalu lintas. 3. Jelaskan bagaimana cara agar hidup bersama tidak saling terbenturan. 1. Saling menghormati dan menghargai satu sama lain. 2. Saling mengatur pola hidup. 3. Mengatur jadwal agar tidak berbenturan. Yang terakhir, terdapat beberapa nilai penting norma yang perlu diperhatikan. Sebutkan nilai penting tersebut. Nilai penting norma yang perlu diperhatikan yaitu: 1. Menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. 2. Mencegah benturan kepentingan antar warga. 3. Membentuk akhlak atau karakter manusia. 4. Menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan masyarakat. 5. Mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu saja dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke ya. Nanti ada yang menanggapi ya. Tadi kan Ibu minta saat kelompok 1 presentasi, kelompok lain menanggapi. Siapa yang ingin menanggapi hasil presentasi kelompok 1? Siapa? Dari kelompok mana? Kelompok 3. Mau menanggapi? Kan, Fajri. Tadi yang nomor 1 jelaskan jenis-jenis norma yang berlaku di masyarakat itu. Jawabannya sama dengan jawaban kami. Oh, sama. Ya, Oke. kebetulan sama. Betul. Jadi semuanya sama? Sama. Semuanya sama. Jawabannya? Ya, Oke ya. Berarti kelompok 1 keren. Tepuk tangan. Oke ya, terima kasih. Oke, kelompok 1 boleh duduk kembali. Oke ya. Boleh kembali. Nah, itu tadi presentasinya dari kelompok 1 ya. Nah, kelompok yang lainnya nanti bergantian ya, bergantian. Oke, ya. Baik, tadi Ibu sudah menilai sikap dan keterampilan kalian juga. Nah, ya, dari hasil diskusi tadi, dan tadi kan ada video yang kalian simak. Ada berapa video? 2 video. Ya. Terus diskusi kelompok sudah dilakukan? Sudah. Nilai sikap dan nilai keterampilan sudah dilakukan? Sudah. Nah, ada nilai evaluasi kalian. Ya, nanti sebagai nilai pengetahuan akan Ibu share di WA grup kalian linknya, ya. Ibu nanti akan share link Google Form, di-share-nya ke grup WA kelas kalian. Oke ya, nanti Ibu tunggu jawabannya sampai dengan jam 2. Tadi Ibu sudah memaparkan juga materi hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silahkan. Naina, apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini, Naina? Silahkan Naina, kesimpulannya apa? Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu penanaman nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat itu sejatinya diwarisi melalui individu ke individu lainnya.
tempat di mana individu belajar dasar-dasar nilai dan norma adalah unit keluarga. Oke ya, di mana tempatnya di mana individu belajar? Unit keluarga. Nah, ya. Tempat di mana individu belajar dasar-dasar nilai dan norma yaitu unit keluarga. Terus penanaman nilai dan norma yang berlaku di masyarakat sejatinya diwarisi oleh setiap individu kepada individu lainnya. Oke ya, kesimpulan kita hari ini. Terima kasih Naina. Nah, oke, sudah menyimpulkan. Ya, tepuk tangan buat Naina ya. Tepuk tangan. Baik. Nah, tadi kesimpulan. Oke, siapa yang bisa merefleksikan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Rotua. Ya, silakan Rotua untuk membacakan refleksinya. Refleksinya, apakah peserta didik mampu mengidentifikasi norma-norma yang berlaku di masyarakat? Menurut saya, ya. Dengan memahami tayangan video tersebut tentang norma masyarakat, saya mampu mengetahui norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Oke, terima kasih Rotua. Tepuk tangan untuk Rotua ya sudah menyampaikan refleksinya. Melalui tayangan video, kalian bisa mengidentifikasi norma yang ada di masyarakat. Baik, berarti sudah merefleksi, sudah disimpulkan, berarti berakhir pula pembelajaran hari ini. Ya, berakhir pembelajaran hari ini. Nah, Ibu akan menyampaikan untuk pembelajaran minggu depan, yaitu tentang hak dan kewajiban pada norma. Kalian pelajari dulu. Ya, kalian pelajari dulu sebelum kalian berangkat ke sekolah. Misal malamnya kalian harus pelajari itu ya. Ibu akhiri ya dengan kita sama-sama membacakan doa. Nah, Ibu minta Fajri lagi untuk memimpin doa. Silakan Fajri. Duduk siap. Sebelum mengakhiri pelajaran pada kali ini, alangkah baiknya berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Bisa langsung membereskan bukunya ke dalam tas dan langsung pulang. Jangan kemana-mana lagi ya. Baik, Bu. Yo, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.